Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berbincang-bincang terkait dengan pengembangan sekolah Muhammadiyah di Kota Mojokerto yang perlu untuk dibesarkan. Karena setelah kami selaku Korbit Dikdasmen, demikian juga dengan Ketua Dikdasmen survei di berbagai tempat khususnya terkait dengan sekolah, maka terinspirasi bagi kami untuk bagaimana membesarkan sekolah di Muhammadiyah ini. Nah, secara singkat, untuk membesarkan itu paling tidak kita harus memiliki visi pengembangan pendidikan. Itu berbunyi begini: terwujudnya transformasi Dikdasmen PNF berbasis al-Islam dan kemuhammadiyahan sebagai karakter utama, holistik dan integratif. Kurang lebih seperti itu visinya. Lalu kita sekarang bicara masalah ghairah dan kesuksesan. Ghairah itu semacam ada kepedulian. Ghairah itu semacam perhatian. Kalau misalnya kita melihat Islam dihina, Quran diinjak-injak oleh orang-orang kafir, kemudian kita marah, itu berarti kita memiliki ghairah. Kalau kita diam, bukan ghairah, itu namanya dayus. Ghairah ini diperlukan dalam rangka kesuksesan, bagaimana menjadikan pendidikan kita itu hebat ke depan. Jadi ghairah itu menjadi bagian penting dalam mencapai kesuksesan. Mari kita lihat rumus sukses. Ya. Jadi orang sukses itu sebenarnya harus memiliki visi. Visi itu apa? Visi itu adalah impian, angan-angan yang akan dicapai. Itu harus memiliki seperti itu. Ketika seseorang ingin sukses tidak memiliki visi, nanti akhirnya nggak jelas. Jadi setelah kita memiliki visi, kemudian kita memiliki aksi. Aksi itu adalah suatu tindakan-tindakan untuk mencapai daripada visi itu sendiri. Tadi ada visi, ada aksi, terus juga ditambah kesungguhan. Nah, itu baru akan menghasilkan sukses. Jadi rumusnya sukses itu adalah memiliki visi, memiliki aksi, memiliki kesungguhan. Ini sudah pernah saya praktekkan ketika saya 20 tahun lebih yang lalu. Saya ini mempunyai impian, saya harus punya perusahaan. Saya harus punya perusahaan sepatu. Padahal saya tidak memiliki kemampuan di situ. Ya. Modal saya saat itu cuma 125.000. Itu sekitar tahun 1987. Saya punya uang cuma 125.000. Dengan 125.000 ini saya berangan-angan, bercita-cita, memiliki impian, memiliki visi supaya saya menjadi pengusaha sepatu dan sandal kulit. Nah, karena saya tidak bisa, saya rumuskan. Saya harus berbuat apa? Saya tata aksi itu. Saya harus menghubungi sana sini, saya belajar sana, belajar sini. Dan saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi 3 aspek ini sudah saya lakukan semua.
memiliki visi, memiliki aksi, dan memiliki kesungguhan, akan terjadi sukses. Nah, itu adalah rumus kesuksesan itu begitu. Punya visi, punya aksi, punya kesungguhan menghasilkan sukses. Kalau kemudian kita memiliki visi, juga memiliki aksi, tapi minus kesungguhan, gak temen, ya, maka jatuhnya kepada apa? Serba tanggung. Ya, kesuksesan gak jelas, serba tanggung. Nah, kalau kita memiliki visi, juga memiliki kesungguhan, tapi tidak memiliki aksi, angen-angen tok, jatuhnya pada apa? Jatuhnya pada melamun. Nah, kalau kita memiliki aksi, tapi juga memiliki kesungguhan, teman-teman beraksi, juga kesungguhan, tapi gak ada visi, tidak punya visi, jatuhnya apa? Sampai di tempat yang salah. Nah, ini pentingnya kita memiliki konsep-konsep bagaimana rumus-rumus sukses itu. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita bicara masalah membangun teamwork yang kuat. Jadi membangun teamwork yang kuat itu adalah kita memiliki komitmen. Yang kedua, kita harus kompak. Yang ketiga, kita harus kokoh. Yang keempat, kita harus memberi kontribusi. Yang kelima adalah konsisten. Kira-kira 5 ini dalam rangka untuk membangun teamwork yang kuat. Sekarang kita bisa bicara merencanakan kesuksesan. Visi sukses yaitu visi yang menjadi fokus seluruh tim. Jadi kalau kita bentuk tim itu kemudian kita rumuskan visi sukses itu kayak apa. Faktor-faktor kesuksesan yaitu aktivitas yang harus dilakukan untuk memastikan tercapainya visi. Parameternya apa? Parameternya sukses itu ukuran yang membuat kita tahu apakah visi sukses sudah tercapai atau tidak tercapai. Nah, strategi penguatan kepemimpinan bisa melalui Diksus Pala, upgrading pimpinan, magang pimpinan, membentuk teamwork yang kuat. Nah, kedua, penguatan kelembagaan manajemen review, pendampingan sekolah Muhammadiyah, Future School, membuat kelas dan program unggulan internasionalisasi pendidikan Muhammadiyah, peningkatan performance sekolah, merger sekolah, dan lain sebagainya. 3. Peningkatan prestasi. Muhammadiyah Education Award, MEA, Muhammadiyah Education Conference and Festival, Olimpiade Ahmad Dahlan, Olimpiade AD, Olimpiade kompetisi di luar Muhammadiyah. Nomor 4, penguatan guru dan tendik atau magang guru dan tendik, bakti guru dan tendik beasiswa, studi lanjut guru dan tendik. 5. Penguatan keuangan sekolah, tata kelola keuangan sekolah, mendirikan KLL, kantor layanan lazismu di sekolah, pengembangan dana tahun dari lazismu. Hadirin rahimahullah, Muhammadiyah itu adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, berasaskan Islam bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. Bertujuan untuk mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Sekarang kita bicara masalah visi pengembangan pendidikan. Visinya adalah terwujudnya transformasi Dikdasmen PNF berbasis Al-Islam dan kemuhammadiyahan sebagai karakter utama, holistik dan integratif.
serta menghasilkan lulusan yang berkemajuan dengan etos pembelajaran sepanjang hayat untuk memacu prestasi belajar, sehingga memiliki daya saing dan mampu menjawab kebutuhan zaman dengan tata kelola pendidikan yang unggul, inklusif, dan daya saing. Sekarang kita lihat tugas pimpinan itu apa. Tugas pimpinan AUM harus selalu berusaha meningkatkan dan mengembangkan AUM dengan sepenuh hati sehingga mempunyai keunggulan dan berdaya saing tinggi. Ini bisa dilihat di dalam PHIWM Pedoman Hidup Islami Keluarga Muhammadiyah yang terkait dengan mengelola amal usaha nomor 6. Jika kita ingin memiliki AUM pendidikan yang berkembang dan meningkat, maka kita harus sangat serius dalam mengelola AUM pendidikan itu. Penguatannya, sekarang kita lihat penyelamatan dan pengembangan sekolah. Satu, tentang penguatan kelembagaan. Penataan organisasi sekolah. Penguatan kepemimpinan. Sinergi sekolah dengan persyarikatan dan lazisme. Nomor 2, penguatan SDM, yaitu terkait dengan guru dan tendik. Status kualifikasi akademik, kompetensi, dan kesejahteraan. Berikutnya adalah penguatan kultur sekolah sebagai organisasi pembelajar, learning organization. Pemenuhan sarpras, ruang kelas, kantor, perpustakaan, laboratorium, musola, masjid, dan lain sebagainya. 5. Pengembangan sekolah yang memenuhi kebutuhan pasar. Ini kalau tingkat SLTA, kalau tingkat SD ya disesuaikan. Kebutuhannya apa dalam anak-anak yang seusia itu. Terbuka peluang untuk merger sekolah, merubah SMA yang tidak laku menjadi SMK atau kembangkan SMA double track. Nomor 6, pimpinan persyarikatan, majelis dikdasmen, PNF, dan pimpinan sekolah menetapkan strategi penguatan dan pengembangan sekolah. Ini tentu dibutuhkan untuk rapat koordinasi. Strategi penyelamatan. 1. EDS. EDS itu singkatan dari evaluasi diri sekolah. Ini akan menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Dan ini kita diharapkan bisa EDS ini harus jujur. Maksudnya apa? Menilai sekolah kita itu dengan jujur, tidak usah ditutupi. Karena ini penting. Ketika kita akan menetapkan suatu program kerja, itu dibutuhkan kita harus tahu standar yang akan kita capai itu apa. Kemudian foto kita atau EDS kita kayak apa. Lah kekurangan-kekurangan itulah menjadi program. Kalau misalnya target guru kita seharusnya 30 orang, kemudian kita masih memiliki 15 orang, maka program ke depannya adalah mencari guru sebanyak 15 orang lagi. Itu secara singkat seperti itu. Ini manfaat EDS. Kemudian juga kita adakan analisis work, mencari kekuatan dan kelemahan di dalam sekolah ini sebagai bahan untuk bagaimana mengatur strategi supaya sekolah kita bisa besar dan hebat. Nomor 2, bangun kesadaran diri untuk bangkit. Ini sulit kalau kita tidak mempunyai kesadaran. Ini perlu motivasi-motivasi. Nomor 3, buat skala prioritas penyelamatan. Jadi kira-kira apa yang harus kita dahulukan, diprioritaskan untuk segera dilakukan
perubahan-perubahan. Harus memiliki skala prioritas. Nomor 4, kuatkan teamwork perserikatan, majelis, dan sekolah. Ini kalau 3 kekuatan ini bekerja sama luar biasa. Intensitas pembinaan sekolah oleh majelis Dikdasmen. Penguatan, nomor 6, penguatan tata kelola berbasis standar internasional. Supporting rasisme. Nomor 8, pengembangan rencana ta'awun sekolah. Ini kurang lebih strategi penyelamatan sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita lihat faktor-faktor kesuksesan itu apa saja. Faktor-faktor kesuksesan di sini adalah 1, memahamkan pandangan Islam berkemajuan. Nomor 2, meningkatkan kuantitas dan kualitas. Nomor 3, bekerja sama dengan TK Aisyah agar masukkan muridnya ke SD Muhammadiyah. Nomor 4, SD-nya juga begitu, mengarahkan murid lulusannya ke SMP Muhammadiyah. Nomor 5, SMA-nya juga mengarahkan murid lulusannya ke SMK atau SMA. Nomor 6, unggulan yang dimiliki adalah hafidz Quran dan juga perlu ditambah mampu kultum. Nomor 7, kita memiliki program pemindahan tempat PUAP di Surau Jinawan, insya Allah yang sebentar lagi akan dibangun. Dan merehab SD Tamsis ataupun SD Brawijaya. Demikian juga mengadakan perubahan-perubahan di SMP atau SMA dan SMK. Kita lihat situasi mana yang diprioritaskan, itu didahulukan karena ini membutuhkan rencana besar, biaya-biaya juga besar. Selanjutnya adalah mencetak kader-kader di sekolah dengan memantapkan pengetahuan tentang kemuhammadiyahan, keislaman, dan lain sebagainya yang dalam hal ini masuk kategori ismubah. Terutama di panti-panti itu lebih ditekankan. Untuk Kota Mojokerto, andalan yang diunggulkan sementara adalah hafalan Quran dan kemampuan siswa untuk kultum. Karena ini yang bisa cepat dan murah dan merupakan kebutuhan orang tua ataupun murid, namun bisa dicantumkan dengan unggulan-unggulan yang lainnya sesuai kebutuhan orang tua ataupun murid. Hadirin rahimakumullah, maka apa yang dapat kami sampaikan ini dapat kami simpulkan. Jikalau kita menginginkan sekolah kita besar, maka kita harus berani memulainya untuk berbuat. Kita buat visi, kita buat misi sebagai acuan untuk menggugah semangat membangun sekolah yang hebat. Kita buat perencanaan sekolah yang lain daripada yang lain. Kita rubah bentuk fisik agar menarik orang tua dan peserta didik. Menguasai rumus sukses, memiliki visi, memiliki misi, memiliki aksi untuk menuju sukses dan sungguh-sungguh dalam memperjuangkannya. Insya Allah dengan kesungguhan kita membangun sekolah kita menjadi besar. Mudah-mudahan Allah memudahkan usaha kita dapat berhasil dengan mudah. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah akan mengikuti prasangka hambanya. Saya kira itu saja yang sudah kami sampaikan dalam rangka untuk pengantar kita dalam mengadakan perubahan besar pendidikan di Kota Mojokerto. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.